Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahyani Abdul Latif, NIM 195150109, mahasiswa Perbankan Syariah 4 semester 3 IAIN Palu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam, di mana pembahasannya meliputi 1. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial, 2. Etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan, 3. Implementasi etika bisnis Islami dalam masyarakat Islam, 4. Persaingan dalam bisnis Islam, 5. Transaksi bisnis dan alat komunikasi modern, 6. Transaksi bisnis online. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penelahan hubungan antara etika dan bisnis selain dengan mengamati bagaimanakah perusahaan real telah benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Hal-hal yang mempengaruhi keputusan bisnis yaitu 1. Ada pengusaha dan mitra usaha, 2. Perusahaan pemasok bahan baku, 3. Organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Yang keempat yaitu pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Kelima, bank penyandang dalam perusahaan. 6. Investor penanaman modal. 7. Masyarakat umum yang dilayani. 8. Pelanggan yang membeli produk. Manfaat etika berbisnis yaitu perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. Kedua, kerangka yang kokoh memandu manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja yang semakin kompleks. 3. Suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Keempat, banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam bisnis mereka. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yaitu merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab lainnya. Pengaruh etika dan tanggung jawab sosial terhadap perilaku konsumen. 1. Perilaku konsumen mempelajari bagaimana memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan syariat Islam. 2. Perilaku konsumen juga merupakan aktivitas seseorang saat mendapatkan, mengkonsumsi barang atau jasa. 3. Perilaku konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Yang keempat, perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi perilaku bisnis. Hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan.
Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Di lain pihak, lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap bisnis. Sebaliknya, bisnis dapat secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Secara umum, lingkungan bisnis kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan merupakan tujuan perusahaan menurut prinsip ini adalah menghasilkan barang dan jasa untuk menciptakan kemakmuran masyarakat secara luas, bukan hanya terbatas untuk kepentingan pemegang saham. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. Kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan ekonomis, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap praktis bisnis mereka. Kegiatan bisnis ke depan harus selalu didasarkan atas inovasi dan keadilan. 3. Perilaku bisnis. Pentingnya membangun sikap kebersamaan dan sikap saling percaya. Yang keempat, sikap menghormati aturan. Perlunya mengembangkan perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral dan diharapkan semua pihak dapat tunduk dan menghormati hukum atau aturan multilateral tersebut. Prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. 1. Sikap hormat terhadap alam. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. 2. Prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu, melainkan juga kolektif yang menurut manusia mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindak bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dan seisinya. 3. Prinsip solidaritas, yaitu prinsip membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga mendorong manusia dan untuk menyelamatkan lingkungan. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi, tapi semata-mata untuk alam. Yang kelima, prinsip no harm, yaitu tidak merugikan dan merusak karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak manusia tidak akan merugikan alam secara tidak perlu. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi etika bisnis Islami dalam masyarakat Islam. 1. Peran negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini menurut Mustaq Ahmad hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pebisnis atau pelaku usaha. Negara memiliki peranan dalam etika bisnis diantaranya seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang etika berbisnis. Institusi Hizbah. Hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali sebuah pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat mulai untuk mengajukan dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Kontrol masyarakat.
Manusia sebagai khalifah di dunia tidak mungkin bersifat individualistis karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi karena etika dan manusia adalah kepercayaannya di bumi maka dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Maka etika bisnis merupakan ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kontrol masyarakat adalah suatu mekanisme atas upaya terbaik dan strategi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Persyaratan untuk meraih keberkahan usaha pelaku bisnis harus memperhatikan secara terperinci beberapa prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. 1. Jujur dan takaran. Menjual barang yang baik tentunya. 3. Dilarang menggunakan sumpah. 4. Longgar dan bermurah hati. 5. Membangun hubungan baik antara kolega. 6. Menetapkan harga dengan transparan. 7. Jangan menyembunyikan kecacatan barang. 8. Larangan riba. 9. Dianjurkan berzakat. 10. Mencatat utang piutang. Ketakwaan individu. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha. Ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan usaha ada etika yang mengatur dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis. Kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu persaingan dalam bisnis Islam. Persaingan bisnis merupakan suatu hak kuasa yang dipegang oleh orang-orang kuat sehingga cenderung ke monopoli, yang merupakan ciri dari sistem kapitalis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam ajaran agama Islam mempercayai bahwa persaingan dalam bisnis adalah sunatullah. Dengan modal ilmu pengetahuan ekonomi atau bisnis, manusia dapat memiliki apa yang diinginkannya, namun kekayaannya bukan segala-galanya. Di masa ini banyak bisnismen melakukan persaingan dengan caranya sendiri, sehingga dari persaingan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, menimbulkan barang, mencari keuntungan dengan jalan riba, membuka lahan perunding, dan lain sebagainya. Dalam bekerja, Islam tidak memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, namun dilakukan untuk memberikan suatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. Persaingan bisnis juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas produk yang diciptakan mampu bersaing dengan produk perusahaan lain dan menilai kebaikan produk pesaing sehingga dapat merencanakan inovasi produk yang lebih berdikari produk pesaing. Analisis persaingan berperan penting dan konteks manajemen strategis. Berbagai aspek dalam persaingan perlu dianalisis guna memenangkan persaingan. Seiring berkembangnya zaman, terdapat pergeseran peran pemasaran dari upaya untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen secara lebih efektif, bergeser menjadi proses memaksimalkan manfaat bagi shareholders dengan cara menyelarakan hubungan perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh konsumen dan menciptakan keunggulan bersaing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis persaingan dijelaskan sebagai berikut. 1. Identifikasi pesaing, yaitu memuat tentang share of market, share of mind, share of heart. 2. Mengenali strategi pesaing, yaitu strategi pemimpin pasar, strategi penantang pasar,
serangan pengikut pasar, strategi penggarap reluk pasar. Yang ketiga, menetapkan tujuan pesaing. Yang keempat, menyeleksi pesaing. Menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing bagi perusahaan sering dengan meningkatnya persaingan global dan perusahaan dalam kebutuhan pelanggan. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis dan komitmen perusahaan untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Selain itu, konsep tersebut diperlukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik. Kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Pengertian transaksi bisnis merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalankan oleh perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada perolehan laba, perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual ke konsumen dengan harga tertentu hingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Untuk melaksanakan kegiatannya, tentunya perusahaan memerlukan dana. Dana ini akan digunakan untuk pembayaran tagihan telepon, pembayaran gaji karyawan, dan sebagainya. Kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi dan harus dicatat oleh perusahaan yang bersangkutan. Itulah yang disebut transaksi bisnis. Transaksi bisnis dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Termasuk pada sejarah komunikasi. Sejak zaman dahulu manusia telah menciptakan alat komunikasi, khususnya pada media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lainnya tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut. Kata atau istilah komunikasi secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu communicatus, dan perkataan ini bersumber pada komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan dan kesamaan makna. Jadi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengarahkan bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Macam-macam komunikasi modern. 1. Telepon. Telepon adalah sebuah perangkat komunikasi yang digunakan oleh dua individu atau lebih dengan media suara. Sekarang jenis telepon sudah terbagi menjadi dua, yaitu telepon rumahan, telepon yang tidak bisa dibawa kemana-mana karena menggunakan sistem kabel, dan telepon genggam atau handphone, telepon yang dibawa kemana saja menggunakan sistem signal. Yang kedua adalah telegraf, merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Kata telegraf yang sering didengar saat ini secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F. B. Morse bersama dengan asistennya Alexander Brain.
Tiga, telepon genggam atau handphone. Telepon seluler, ponsel atau telepon genggam atau handphone disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan nirkabel, yaitu sistem GSM dan sistem CDMA. Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. Yang keempat, faksimile atau fax. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Yang kelima, komputer. Pada zaman sekarang, bila seseorang tidak mengerti komputer, dibilang ketinggalan zaman, kuno dan gaptek. Sementara di bidang pekerjaan, semua orang dituntut untuk mengerti menggunakan komputer, karena komputer merupakan sarana mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda. Masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu transaksi bisnis online. Bisnis adalah suatu organisasi menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historis, bisnis berasal dari kata bisnis yang berasal dari kata busi yang berarti sibuk. Dalam artian sibuk mengajarkan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Tujuan bisnis yaitu berusaha mengelola bahan baku dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Sedangkan tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba maksimum, yaitu suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Internet marketing mempunyai kesamaan arti atau makna yang sama, yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan melalui dunia maya. Namun untuk internet marketing lebih berorientasi terhadap ilmu atau teknik-teknik mendapatkan uang dari bisnis online tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet marketing adalah suatu ilmu wajib bagi setiap orang yang ingin mengembangkan usaha atau meraih penghasilan dari internet. Dengan mengetahui cara dan strategi internet marketing yang tepat, maka Anda akan mengerti dasar dari pemasaran melalui media internet. Online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen kepada penjual real time tanpa pelayanan dan melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang atau jasa dibatasi oleh tembok, pengecer atau mall. Maksudnya tak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung. Tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor, komputer, dan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan interaksi jual beli cepat dan nyaman. Elemen-elemen dalam bisnis online terdapat 4 macam, yaitu 1. Modal, sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi. 2. Bahan-bahan, faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, sumber daya manusia, kualifikasi SDM yang memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi. Yang keempat, keterampilan manajemen, sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata cara kerja manajemen. Cara sukses untuk usaha bisnis online yaitu 1. Tentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan ini, Anda harus terlebih dahulu memikirkan sebuah tujuan tentang sektor bisnis online apa yang akan hendak Anda lakoni. Kedua, riset pasar. Memulai bisnis online sesuai minat merupakan hal yang baik dan akan lebih baik lagi jika sebelumnya diikuti dengan riset.
Yang ketiga, jangan menunda. Jika sudah punya tujuan bisnis online, maka segera dilakukan, laksanakan. Jangan ditunda-tunda, sebab sering kejadian yang ditunda akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Yang keempat, lakukan bertahap. Menjalankan bisnis online bukan kerja semalam, namun merupakan kerja yang membutuhkan konsistensi dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima yaitu perluas jaringan. Teman, kawan, dan jaringan merupakan kepanjangan tangan dari pengaturan rezeki yang sudah diatur oleh Tuhan. Yang keenam, marketing. Marketing atau pemasaran bergerak dari segala jenis bisnis di dunia ini, termasuk di bisnis online. 7. Berani ambil resiko. Yang namanya resiko di setiap kegiatan apapun selalu ada, baik resiko terbaik maupun resiko terburuk. 8. Harus fokus. Jangan mudah berpindah arah, tetap fokus dengan bisnis online Anda. Yang kesembilan, jangan bosan. Mungkin ada saatnya Anda mengalami kebosanan saat Anda menjalankan ini itu agar bisnis online Anda tetap berjalan. Para pelaku bisnis online yaitu satu, owner, yaitu sebagai orang yang memiliki produk atau jasa. Yang kedua, marketer. Mereka yang mempunyai keahlian dalam memasarkan sebuah produk tanpa memiliki produk tersebut. Yang ketiga, publisher, sebagai orang yang mempunyai web atau blog dengan menyediakan ruang sebagai tempat produksi produk. Kelebihan dan kemudahan bisnis online. Memang bisnis online memiliki lebih kemudahan tertentu, seperti misalnya kemudahan karena tidak perlu keluar capek-capek menuju tempat belanja untuk membeli sesuatu. Kita hanya butuh membuka toko online, kemudian melihat-lihat barangnya dan kemudian mengadakan pemesanan. Terkadang juga barang yang Anda cari bisa Anda temukan di toko online daripada offline. Kekurangan dan kelemahan bisnis online. Namun bisnis online tetap memiliki kelemahan yaitu tentang penipuan dan barang yang tidak sesuai keterangan. Hal ini menjadi faktor yang membuat para pelanggan takut untuk membeli secara online. Biasanya error yang sering terjadi yaitu barang yang tidak sesuai dengan gambar dan keterangannya. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan sangat waspada. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi etika bisnis Islam. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.